Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Perkenalkan, saya Pesti Suryani MAK dengan NIDN 0005029203, dosen pada program studi akuntansi keuangan publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik dengan kode EKAP 4301. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti program studi yang wajib diikuti mahasiswa pada program studi akuntansi keuangan publik. Pembuatan video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam sertifikasi dosen serta untuk mendokumentasikan praktik pelaksanaan pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai pendidik di Universitas Terbuka. Melalui video ini, saya berharap dapat menjelaskan dengan gamblang bagaimana konsep pembelajaran, metode pembelajaran, dan capaian pembelajaran diterapkan pada mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik, sehingga dapat mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, praktik tata kelola yang baik, atau sering kita kenal dengan istilah good governance dalam entitas sektor publik. Secara garis besar, materi yang diajarkan meliputi yang pertama, ruang lingkup tata kelola organisasi publik. Yang kedua, prinsip-prinsip tata kelola seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsiveness, serta efektivitas. Yang keempat, peran para pihak yang terlibat di dalamnya, serta teori-teori dasar yang mendasari praktik tata kelola sektor publik. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana tata kelola yang baik dapat diterapkan dalam berbagai instansi publik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sebagai contoh, materi dalam mata kuliah ini tidak hanya menitik beratkan pada teori, tetapi juga membahas kasus-kasus nyata di lingkungan agar mahasiswa mampu menganalisis masalah real yang terjadi dalam praktek pengelolaan entitas publik. Berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik yang saya tetapkan agar dapat dicapai oleh seluruh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi tata kelola pada entitas sektor publik. Yang kedua, mahasiswa menjelaskan prinsip-prinsip dan penerapan tata kelola sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik entitas publik dengan tata kelola yang baik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola berdasarkan teori-teori yang relevan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan teori hubungan para pihak yang terikat kontrak. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan teori perilaku dan motivasi sosial. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan teori perilaku dan motivasi ekonomi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan teori dasar dan permasalahan tata kelola sektor publik. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan praktis dan contoh kasus tata kelola sektor publik. Kesembilan capaian ini menjadi tolak ukur kompetensi mahasiswa agar mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan dalam konteks organisasi publik di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Instruction, dan Assessment. Untuk delivery, materi pembelajaran disusun secara terstruktur, disampaikan melalui modul baik cetak maupun digital, media presentasi, dan juga sumber belajar pendukung lainnya. Untuk instruction, pemberian instruksi atau arahan dilakukan secara jelas baik melalui tutorial tatap muka, tutorial webinar yang menggunakan Microsoft Teams atau Zoom, serta tutorial online yang dapat diakses melalui elearning.ut.ac.id. Selain itu, diskusi interaktif juga dilakukan agar mahasiswa dapat aktif berpendapat.
Untuk asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kehadiran, partisipasi diskusi, penugasan terstruktur, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian dirancang transparan agar mahasiswa dapat mengetahui perkembangan belajarnya. Kegiatan belajar mahasiswa dilaksanakan melalui 3 kegiatan. Yang pertama, belajar mandiri, yaitu mempelajari modul secara mandiri sebelum pelaksanaan tutorial. Yang kedua, tutorial, baik itu melalui tutorial tatap muka, webinar, maupun tutorial online. Yang ketiga, penugasan terstruktur, seperti latihan soal, tes formatif, dan juga tugas mandiri. Dalam pola tutorial online, dilaksanakan 8 sesi dengan penjadwalan tugas 1 pada sesi ketiga, tugas 2 pada sesi kelima, dan tugas 3 pada sesi ketujuh. Saya selalu berkomitmen untuk mendampingi mahasiswa agar dapat mencapai capaian pembelajaran dengan baik, menjaga kualitas proses pembelajaran, dan menjalankan tanggung jawab Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Demikian pernyataan diri dosen bidang pengajaran untuk mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas dan dedikasi saya sebagai dosen di Universitas Terbuka. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik dengan kode EKAP 4301 yang dilaksanakan secara sinkronus melalui media Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya di siang hari ini? Siang, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya baik. Baik, kita ketemu lagi untuk tutorial webinar mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik. Nah, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar kegiatan kita bisa diberikan kelancaran dan keberkahan. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya untuk bisa menyampaikan RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini, agar Bapak Ibu semua sama-sama tahu apa aja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dan bagaimana sistem penilaiannya untuk mata kuliah ini. Izin untuk bisa share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat share screen dari saya, Bapak Ibu mahasiswa? Terlihat, Bu. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Tata Kelola Sektor Publik. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa mata kuliah ini sendiri bobotnya sebesar 3 SKS ya, Bapak Ibu. Untuk CPMK-nya sendiri diharapkan setelah mempelajari mata kuliah akuntan Tata Kelola Sektor Publik ini, Bapak Ibu mahasiswa dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik berdasarkan teori-teori yang relevan pada entitas sektor publik. Nah, untuk CPUMK-nya sendiri Bapak Ibu mahasiswa ada 9 ya, masing-masing modul ya. Ini yang pertama CPUMK-nya itu teman-teman diharapkan mampu menjelaskan definisi tata kelola dalam entitas sektor publik. Kemudian yang kedua mampu menjelaskan prinsip-prinsip dan penerapan tata kelola entitas sektor publik. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik entitas publik dengan tata kelola yang baik. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip berdasarkan teori, kemudian menjelaskan teori hubungan dan para pihak terikat kontrak. Kemudian yang keenam, menjelaskan teori perilaku dan motivasi sosial. Yang ketujuh, menjelaskan teori perilaku dan motivasi ekonomi. Dan yang kedelapan, mampu menjelaskan teori dasar dan permasalahan tata kelola entitas sektor publik. Dan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan permasalahan praktis dan contoh kasus tata kelola entitas sektor publik di Indonesia. Jadi teman-teman, untuk mata kuliah ini sendiri kita akan membahas mengenai konsep
prinsip dan juga praktek tata kelola yang baik pada entitas sektor publik. Nah, materinya itu meliputi ruang lingkup tata kelola organisasi publik, kemudian peran para pihak yang terlibat, serta teori-teori yang berdasarkan praktik tata kelola sektor publik. Kemudian tata kelola sektor publik ini sendiri merupakan suatu pendekatan sistemik ya teman-teman untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas layanan publik. Nah, untuk rujukan utama, jadi ketika kita dalam satu semester ini mempelajari mata kuliah tata kelola sektor publik, teman-teman atau Bapak Ibu mahasiswa harus menggunakan beberapa sumber referensi yang wajib berikut, baik itu referensi utama maupun referensi tambahan. Nah, sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka, teman-teman kan diwajibkan ya untuk bisa membaca BMP atau buku materi pokok tata kelola sektor publik. Itu karangan dari Ibu Rosita, Ali Muktianto, dan Ira Geraldina. Selain itu, Bapak Ibu mahasiswa diharapkan juga membaca buku inovasi dalam tata kelola sektor publik, menjembatani kesenjangan antara harapan dan realitas. Nah, buku ini ditulis oleh saya sendiri, kemudian teman saya Bapak Lasando Lumban Gaul, Ibu Eka Wirajuang, dan Pak Anton Robiansa. Selain itu, teman-teman juga harus menonton atau melihat video pembelajaran ya, yang ada di e-learning teman-teman masing-masing mahasiswa seperti itu. Selain itu ada beberapa artikel yang bisa menjadi rujukan juga untuk pembelajaran mata kuliah ini. Seperti artikel yang ditulis oleh Ibu Ratnawardani, Ibu Hilda Rosita, dan Dwi Martini dengan judul Good Governance and the Impact of Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia. Nah, ini sangat relevan dengan pembelajaran kita di mata kuliah tata kelola sektor publik ini. Selain itu ada juga artikel yang saya tulis sendiri bersama rekan saya Pak Raffles Ginting dari Universitas Tanjung Pura dan Ibu Eka Wirajuang dengan judul Menguak Makna Akuntabilitas dalam Mengelak Lika-liku Fraud ya teman-teman. Ini merupakan penelitian studi kasus ya di desa wisata. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari modul 2 ya teman-teman. Kalau modul 2 itu sendiri diharapkan setelah mempelajari modul 2, teman-teman bisa menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan penerapan tata kelola entitas sektor publik. Oke, kita langsung ke materi kita hari ini. Izin. Apakah sudah terlihat materi yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan membahas topiknya itu tentang prinsip dan penerapan tata kelola yang baik pada entitas sektor publik. Nah, capaian pembelajaran untuk sesi ini yaitu teman-teman diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada entitas sektor publik. Kemudian memahami contoh penerapan prinsip tata kelola dalam konteks Indonesia. Kemudian yang ketiga, mampu mengidentifikasi praktik dan isu terkait tata kelola sektor publik yang baik. Nah, untuk sesi ini ada 7 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan transparansi, kemudian yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsiveness, yang keempat aturan hukum, kemudian yang kelima efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang keenam demokrasi dan terakhir kewajaran. Nah, ini prinsip-prinsip yang ada di dalam tata kelola sektor publik. Oke. Kita mulai membahas satu persatu ya teman-teman ya. Yang pertama itu prinsip transparansi. Jadi teman-teman pasti sudah sering mendengar bahwa pemerintahan itu harus menerapkan yang namanya prinsip transparansi ini. Nah, secara umum transparansi itu merupakan bentuk keterbukaan informasi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun organisasi perangkat daerah yang menjalankan aktivitasnya. Dan kemudian
keterbukaannya itu meliputi keterbukaan informasi dan juga proses pengambilan keputusan. Jadi mereka harus menyampaikan kepada masyarakat apa saja sih yang mereka kerjakan dalam satu misalnya tahun anggaran. Misalnya di tahun 2025 ini pemerintah itu telah mengerjakan apa saja. Apakah sesuai yang mereka kerjakan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya seperti itu. Kemudian pemerintah itu harus memastikan bahwa informasi tersebut harus dapat diakses oleh publik. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di dalam teori stakeholder misalnya bahwa kita sebagai masyarakat merupakan orang yang memberikan amanah kepada pengelola keuangan publik yaitu pemerintah agar mereka bisa menggunakan keuangan kita itu sesuai peruntukannya dan juga menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai mereka menghambur-hamburkan uang kita, tapi tidak jelas kegiatannya apa misalnya. Dan juga jangan sampai mereka menghambur-hamburkan uang kita yang seharusnya untuk membuat satu buah jembatan atau satu ruas jalan itu cukup untuk 200 miliar, tapi si pengelola keuangan kita malah menghabiskan uang sampai triliunan. Nah, itu kan artinya ada yang salah di situ. Untuk itu kita harus mengetahui nih apa saja yang mereka lakukan, uang kita dikelola seperti apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk penerapannya sendiri di sektor publik, misalnya pemerintah itu menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat atau oleh kita. Misalnya mereka menyampaikan laporan keuangannya di website resmi pemerintah seperti itu ya. Biasanya setiap instansi, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, OPD atau dinas-dinas ya dulu namanya, itu harus mempunyai website resmi. Nah, di sana mereka harus menyampaikan apa aja yang telah mereka lakukan atau aktivitas yang telah mereka lakukan. Kemudian harus ada portal keterbukaan informasi dan yang ketiga publikasi kebijakan di website pemerintahan. Nah, contohnya misalnya di sini ada PPID, kemudian di setiap instansi itu harus ada bagian yang bisa menyiapkan informasi-informasi yang dipublish untuk masyarakat. Nah, itu yang dinamakan PPID ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan. Kemudian misalnya ada juga website seperti SP4N Lapor seperti itu dan lain-lain bentuknya, tapi kurang lebih tujuannya atau fungsinya sama seperti itu ya. Oke, untuk prinsip pertama ini teman-teman siapa nih yang kira-kira mau menjawab? Kira-kira kenapa sih transparansi itu penting dilakukan di pemerintahan? Silakan. Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Syarifah silakan. Kalau menurut saya kan kalau transparansi ini kan maksudnya arti detailnya kan transparan ya, Bu. Jadi Ya. kayak terbuka gitu. Mm-mm. Nah, menurut aku dengan adanya transparansi ini, jadi setiap masyarakat atau seluruh masyarakat atau ya masyarakat keluarga dia tuh bisa mengawasi atau mengawasi dan mencegah adanya korupsi di suatu instansi atau suatu pemerintahan tersebut sih, Bu. Gitu. Oke, baik. Benar sekali Mbak Syarifah. Jadi memang benar bahwa prinsip transparansi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa mengawasi pemerintah ya, mengawasi kegiatan apa yang mereka telah lakukan seperti itu ya Mbak Syarifah ya. Nah, dari situ kita akan tahu nih, oh mereka sudah melakukan misalnya target untuk tahun ini bisa menyelesaikan berapa 120 kilo ruas jalan seperti itu. Apakah sudah tercapai atau belum gitu? Apakah spesifikasinya memenuhi atau tidak seperti itu? Nah, jadi ketika kita tahu informasinya apa yang mereka lakukan atau kegiatan yang mereka lakukan, kemudian kita lihat yang di lapangannya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum, nah di situ tadi yang disebutkan adanya sistem pengawasan ya Mbak Syarifah ya. Jadi kita bisa ikut mengawasi. Kalau belum kita sampaikan. Nah, ini sepertinya di jalan misalnya di jalan X gitu seperti itu dana yang dikeluarkan sampai 200 miliar. Tapi kalau lihat spesifikasi jalannya udah
belum 6 bulan sudah rusak, itu kan menimbulkan tanda tanya. Nah, Mbak Syarifah mempunyai peran atau bisa melaporkan hal tersebut ya. Jadi itu salah satu bentuk dari pengawasan itu. Baik, terima kasih Mbak Syarifah. Kita lanjutkan ke prinsip yang kedua. Nah, prinsip kedua yaitu akuntabilitas ya teman-teman. Jadi akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada orang yang memberikan mereka pekerjaan vertikal ya. Kalau tadi transparansi itu pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau publik secara umum. Tapi kalau akuntabilitas ini pertanggungjawaban kinerjanya itu kita sampaikan kepada yang di atas kita. Misalnya pemerintah, misalnya OPD seperti itu ya, Dinas PUPR. Nah, dia memberikan pertanggungjawabannya itu kepada pemerintah daerah atau di kabupaten tersebut atau kepada pemerintah provinsi seperti itu. Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya bisa berupa laporan ya, laporan keuangan pemerintah daerah seperti itu. Nah, penerapannya sendiri bentuk akuntabilitas ini dari mana sih kita tahu bahwa pemerintah itu telah memenuhi prinsip akuntabilitas ini atau belum seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari hasil audit internal dan juga eksternal. Jadi kalau di pemerintahan itu audit internal yaitu audit dari inspektorat ya. Jadi setiap pemerintahan itu kan pasti ada bagian audit internalnya yaitu inspektorat. Kemudian ada audit eksternal yaitu dari BPK. Jadi kita bisa lihat nih hasil laporan pemeriksaannya dari BPK dan dari inspektorat dan juga BPK. Apakah hasilnya bagus atau tidak seperti itu. Nah, kalau BPK itu kan kita melihat kinerjanya bagus atau tidak kan dari hasil opini auditnya. Apakah WTP, WDP atau disclaimer. Kalau WTP berarti kan tidak ada masalah di laporan keuangan pemerintah tersebut. Kalau misalnya hasilnya WDP dengan pengecualian berarti ada beberapa aspek di dalam laporan keuangan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, dari situ kita bisa menganalisis atau melihat apakah pemerintah kabupaten atau provinsi tertentu itu sudah memenuhi prinsip akuntabilitas atau belum. Kemudian yang kedua kita bisa lihat dari laporan pertanggungjawaban kinerja tentu saja dan juga penilaian kinerja aparatur. Nah, biasanya ya kalau di tempat kami aja misalnya itu setiap 6 bulan kita ada penilaian kinerja seperti itu. Nah, jadi atasan kita akan menilai kinerja kita selama 6 bulan ini apakah memenuhi target atau tidak seperti itu. Nah, contoh dari akuntabilitas ini seperti yang saya sampaikan tadi misalnya laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian laporan hasil pemeriksaan BPK, kemudian bisa juga melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan ya atau SAKIP. Oke. Nah, ada yang tahu contoh dari penilaian akuntabilitas ini dari penjelasan yang saya sampaikan tadi? Tinggal sebutkan aja, tadi barusan sekali sudah saya jelaskan. Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Bu Ernik. Ya, mohon izin Bu Pesi, dari yang Ibu jelaskan tadi terkait akuntabilitas di pemerintahan, yang paling mengarah ke contoh penilaian akuntansibilitas di daerah yaitu nilai SAKIP, Bu, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. Itu di kabupaten atau provinsi. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Ernik. Benar sekali Bu Ernik. Jadi untuk melihat tingkat akuntabilitas dari sebuah pemerintahan, kita bisa melihat nilai sakitnya mereka, apakah nilainya tinggi atau rendah. Nah, dari situ kita juga bisa melihat kalau misalnya nilai sakitnya itu 90, berapa seperti itu, berarti kinerja mereka cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Atau misalnya kalau nilai sakitnya rendah, berarti itu kan menjadi tanda tanya sendiri. Bagian mana yang kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Ernik. Kita lanjut teman-teman. Ini prinsip yang ketiga yaitu responsiveness ya.
Nah, jadi responsiveness ini sendiri merupakan seperti yang teman-teman ketahui ya, respon. Jadi bagaimana kita menanggapi atau bagaimana pemerintah itu merespon kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat secara tepat seperti itu. Jadi misalnya ada seperti 2021 ya, kita mulai dulu 2019-2021 ada pandemi COVID-19. Nah, bagaimana sih cara pemerintah untuk merespon bencana pandemi tersebut? Secara umum, demokrasi itu merupakan salah satu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jadi misalnya kalau ada di desa-desa bentuk penerapannya seperti adanya forum musyawarah. Kalau di pemerintah daerah itu atau di kabupaten ada musrembang. Biasanya itu setiap tahun ada pemerintah bersama DPR mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau DPR itu juga pas waktu reses mengundang masyarakat yang mereka wakilin untuk membicarakan kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, itulah yang dinamakan salah satu implementasi dari bentuk demokrasi ini. Nah, atau misalnya DPR sedang menyusun undang-undang. Nah, mereka mengadakan yang namanya konsultasi publik, menanyakan menurut masyarakat diperlukan nggak undang-undang ini atau program ini dibutuhkan atau tidak. Nah, itu salah satu implementasi dari bentuk demokrasi itu. Ada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses membuat program atau target kerja dari pemerintah itu sendiri. Nah, contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya forum rembuk warga, kemudian pelibatan stakeholder, baik itu lokal maupun semua unsur masyarakat yang ada di daerah tersebut. Sebelum kita mengakhiri kegiatan perkuliahan kita, silakan apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengerjakan tugas mandirinya ya. Tugas mandiri untuk KB1 atau kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kemudian kerjakan juga tes formatif. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tes formatifnya ya untuk modul 2. Nah, minggu depan akan kita koreksi jawaban dari teman-teman. Kalau tidak ada lagi mau ditanyakan, kita akan tutup kegiatan perkuliahan kita di sore hari ini. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kita cukupkan pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini membawakan manfaat. Apalagi teman-teman sebagai penerus nanti ya diharapkan menjadi akuntan publik yang bekerja di berbagai sektor yang ada di ranahnya publik ya, baik itu misalnya teman-teman ada yang bekerja di BUMN, BUMD atau menjadi pegawai di Pemda atau di pemerintah pusat. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengimplementasikan 7 prinsip yang kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya di LMS atau di e-learning kita. Silakan nanti teman-teman klik tanda kehadirannya. Saya tutup kegiatan perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.